Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita kaji firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 100 yang menegaskan tidak sama antara yang baik dan yang buruk. Yani Allah berfirman, "Qul la yastawil habithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul habith fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun." Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Di dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, katakanlah wahai Rasul kepada umat, ya, perintah kepada Rasul berarti perintah kepada kita semuanya juga umatnya, selama tidak ada kekhususan bagi Rasul. Apa yang disuruh mengatakan? Tidak sama antara yang buruk dan yang baik dari segala sesuatu. Selamanya tidak akan sama. Kafir tidak sama dengan mukmin. Pelaku maksiat tidak sama dengan orang yang taat. Orang bodoh tidak sama dengan orang yang alim. Ahli bid'ah tidak sama dengan orang yang ittiba'. Harta haram tidak sama dengan harta yang halal. Meskipun yang banyaknya yang buruk tadi dan banyaknya jumlah keburukan dan banyaknya pengikut keburukan tadi, kejelekan tadi, atau meskipun keburukan dan pengikutnya itu lebih banyak daripada
pengikut kebaikan, tetap saja keburukan itu tidak baik. Barangkali kalau kita ambil tentang salah satunya orang yang makan yang haram itu barangkali lebih banyak daripada yang halal. Apalagi kalau menjelang pemilu kada atau pilkada atau pileg, ya. Antara yang menerima riswah dengan yang tidak menerima, antara orang yang mau menerima suap dari para calon dengan yang tidak mau menerima, banyak mana kira-kira? Banyak yang menerima daripada yang tidak menerima. Maka berarti pelaku haram itu lebih banyak dari yang halal, yang pelakor. Tapi tetap saja itu adalah haram. Ya. Begitu pula misalnya antara tidak sampai haram tapi yang utama, antara yang mau sholat berjamaah di masjid dengan yang tidak mau sholat berjamaah di masjid, barangkali juga lebih banyak yang tidak mau sholat berjamaah, sama-sama sholat. Ini dari yang afdol dibandingkan dengan yang tidak afdol, tidak sampai ke derajat haram. Fattaqullah ya ashabul uqul, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, yang benar. Dengan apa? Bijtinabil khaba'is wa fi'lit thayyibat. Bertakwa kepada Allah dengan menjauhi hal-hal yang buruk dan melakukan hal-hal yang baik. Lituflihu binail maksudil a'zam, agar kamu akan mendapatkan keberuntungan, mencapai keberuntungan dengan tujuan yang paling utama, bisa mencapai tujuan yang paling utama, yakni ridha Allah Ta'ala dan surga yang penuh kenikmatan. Itu tujuan utama hidup, akan bisa dicapai dengan bertakwa kepada Allah yang diwujudkan dalam menjauhi keburukan-keburukan dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu hadis, akhbarana al-Hakim Abu Abdurrahman As-Sadiyahi qala akhbarana al-Hakim Abu Abdullah Muhammad bin Abdi Ubaidillah qala akhbarani Muhammad bin Qasim al-Muaddib qala haddatsana Muhammad bin Yaqub ar-Razi qala haddatsana Idris bin Ali ar-Razi haddatsana Yahya bin Daris qala haddatsana Sufyan an Muhammad bin Suqah an Muhammad bin al-Madhkur qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla harrama alaikum ibadatul awthan wa surbal khamri wa ta'ni fil ansab, ala innal khamra la'ana syaribaha wa asiraha wa saqiha wa ba'iha wa akla thamaniha. Faqama ilayya arabi faqala ya Rasulullah, in kuntu rajulan kanat hadhihi tijarati fa'taqabtu min bai'il khamri malan fahal yanfa'uni dhalikal mal
in amiltu fihi bi ta'atillah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam in anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw sadaqatin lam ya'dil indallah janaha ba'udah innallaha la yaqbalu illa at-tayyib. Fa anzalallahu ta'ala tasdiqan liqouli ta'ala qul la yastawi, dan seterusnya. Jadi sebab turunnya surah Al-Maidah ayat 100 tadi tidak sama antara yang buruk dan yang baik, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menerangkan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan kepada kalian menyembah berhala, meminum minuman keras, menjatuhkan keturunan orang. Ketahuilah sesungguhnya minuman keras dilaknat peminumnya, atau Allah melaknat peminumnya, dilaknat pula pembuatnya, yakni yang kerja di pabrik minuman keras, dilaknat pula penyajinya, yakni orang yang menjadi pramusaji di dalam minuman keras, yang membelikan minuman keras, minuman khamr. Dilaknat pula penjualnya, dan dilaknat pula orang yang memakan hasil penjualan minuman keras. Jadi dilaknat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkait dengan minuman keras, yakni mulai dari peminumnya, pegawainya, dan pemilik usahanya otomatis, ya. Pramusajinya, yang membelikannya, yang menjual, dan yang memakan hasilnya. Faqama ilaihil a'rabi, maka lalu ada seorang Arab pedesaan, Arab Badui, yang berkata, dia berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini pedagang minuman keras, ya. Dan tentunya saya mendapatkan banyak uang dari minuman keras, dari menjual minuman keras. Lalu bagaimana kalau saya tetap berjualan minuman keras, lalu hasilnya saya jadikan untuk bersedekah dalam taat kepada Allah. Hasil dari menjual minuman keras itu saya gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya untuk anak yatim, ya untuk haji, untuk menghajikan orang, untuk umroh, segala ketaatan dilakukan dengan hasil minuman keras tadi. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah, jika kamu menafkahkan, ya, jika kamu menggunakan hasil minuman keras itu untuk haji atau untuk jihad atau untuk sedekah, maka tidak akan bermanfaat sama sekali, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Jadi tidak dapat apa-apa sama sekali. Jadi tidak ada gunanya kalau untuk amal soleh. Sesungguhnya Allah la yaqbalu illa thayyib, sesungguhnya Allah tidak menerima
kecuali yang baik, maka lalu turunlah ayat ini. Surah Al-Maidah ayat 100 ini. Jadi semua yang haram, barang-barang yang haram itu kalau diinfakkan di dalam hal yang baik itu tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh Rasulullah dengan minuman keras tadi. Kemudian turun ayat qul la yastawil khabis wat thayyib. Dalam hadis lain disebutkan juga bahwa turunnya ayat ini, Al-Wahidi dan Al-Asbahani telah mengetengahkan sebuah hadis dari sahabat Jabir dalam kitab At-Targhib, bahwa sewaktu Nabi SAW menuturkan ayat pengharaman khamr, tiba-tiba ada seorang badui, yakni orang kampung, berdiri seraya bertanya, saya adalah seorang pedagang dan ini adalah barang daganganku. Aku telah mendapatkan keuntungan harta dari hasil perdaganganku. Kemudian, apakah harta itu bermanfaat bagiku jika kugunakan untuk berbuat taat kepada Allah? Lalu Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang baik atau yang halal. Tidak lama kemudian Allah membenarkan perkataan Nabi itu melalui firman-Nya surah Al-Maidah ayat 100. Jadi hampir sama, hanya beda dari sanadnya dan sedikit redaksinya berbeda. Kemudian kandungan isi surah Al-Maidah ayat 100 ini, yang pertama adalah perintah kepada kita, kepada kaum muslimin, untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk secara tegas. Karena qul la yastawil khabis wat thayyib. Jadi harus kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau belum tahu ya harus bertanya, mencari tahu. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 16, qul marrabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'aw wala dharra qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumat wan nur am ja'alullaha syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatasabahal khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya adalah Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Sesembahan-sembahan selain Allah itu tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, kepada diri sendiri saja tidak bisa memberikan. Katakanlah, adakah sama orang yang buta dan yang dapat melihat? Ataukah sama gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi perkasa. Juga Allah berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah
idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ya. Tidak sama antara yang baik, ya. Tidak sama antara yang baik hasanah, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang istiqamah terus-menerus menjalankan syariat Allah, dan orang-orang yang terus berbuat baik kepada makhluk Allah. Ya. Ini tidak sama antara orang-orang yang beriman, yang istiqamah menjalankan syariah, istiqamah berbuat baik kepada makhluk, dan kejelekan, yakni orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, orang-orang yang berbuat jahat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama antara mukmin dan kafir. Tidak sama antara muttabi', orang yang mengikuti dengan mengetahui dasar hukumnya, dengan orang yang taklid. Tidak sama ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah. Ini jelas dengan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Fabidzalika yani wa asau ilaihi, dan idfa' bi afwika wa hilmika wa ahsanika man asa ilaika. Allah memerintahkan, cegahlah orang-orang yang berbuat jahat kepadamu itu dengan kamu memberikan maaf, kamu berbuat santun kepadanya, dan kamu juga berbuat baik kepadanya. Dan hadapilah, balaslah kejahatan mereka kepadamu itu dengan kebaikan kepadanya. Fabidzalika yasirul musi ilaihi ilaika alladhi bainaka wa bainahu adawah. Dengan cara itu maka orang yang memusuhi kamu itu akan menjadi dekat kepada kamu. Wa ma yuwaffiqu li hadhil khaslah al-hamidah illa alladziina sabaru anfusahum ala ma takrahu. Dan tidak mungkin orang akan bisa nyampe sifat yang mulia ini, sifat yang terpuji ini, yakni membalas kejelekan dengan kebaikan, kecuali orang-orang yang sabar. Sabar terhadap apa yang mereka dalam menghadapi sesuatu yang mereka tidak senang, tapi sabar. Wa akhbiruha, dan beritahukan kepada orang yang berbuat jahat kepadamu itu sesuatu yang dicintai Allah. Wa ma yuwaffiqulaha illa dzu nasibin wafirin minas sa'adah fid dunya wal akhirah. Orang yang membalas kejelekan dengan kebaikan itu tidak ada balasan kecuali kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya tentunya dimulai dari keluarga kita. Ibaratnya ada istri yang cengkelan, suaminya jangan cengkelan, ya, dibalas dengan kebaikan, maka istrinya akan menjadi baik. Begitu pula
pula misalnya yang suka marah suami, maka istri membalasnya dengan senyum, dengan melayaninya dengan baik, maka suaminya tidak jadi marah, malah sayang. Tapi kalau kemarahan dibalas dengan kemarahan, kejelekan dibalas dengan kejelekan, ya bubar keluarga itu. Ya. Kalau setiap hari ada seperti itu, ya lama-kelamaan bubar keluarga itu. Ya. Itulah yang dinasihatkan Rasulullah SAW kepada kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kamu wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu pagi, di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Allah? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Artinya, apakah sama antara orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yani orang yang qiyamul lail, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tidak sama. Samakah antara orang kafir yang tidak takut kepada azab akhirat dengan orang mukmin yang takut kepada azab akhirat? Jawabannya ya tidak sama. Samakah antara orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang bahkan menentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tidak sama. Yang bisa menjawab tidak sama itu adalah orang-orang yang mempunyai akal yang sehat, ya, akal sehat. Yang kedua, ayat Al-Maidah ayat 100 ini juga memberikan pelajaran kepada kita, jangan terlena oleh keburukan, ya. Jangan terlena oleh keburukan, meskipun biasanya yang buruk itu menawan dan menarik hati dan banyak pengikutnya, ya. Yang buruk itu menyenangkan, menarik hati, banyak pengikutnya. Maka walau a'jabakum kasratul hadits, ya. Itu jangan sampai kita terlena. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala lam akun li asjuda li basarin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nah ila yaumiddin. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi iblis menghiasi dunia ini yang jelek-jelek agar dipandang baik, sehingga menarik bagi manusia. Allah berfirman, hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu? Berkata iblis, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia
yang engkau telah menciptakannya dari tanah, ya. Yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Berkata iblis, ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh, yakni tidak mati sampai hari kiamat. Yang diberi tangguh sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik, ini perbuatan maksiat di muka bumi ini dipandang baik, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Jadi yang iblis itu dengan tentunya anak keturunannya setan selalu akan menghiasi yang jelek-jelek di dunia ini, perbuatan-perbuatan jahat di dunia ini dihiasi dengan sedemikian rupa, dibisikkan pada telinga manusia sehingga manusia ini tertarik, dan kebanyakan adalah tertarik dengan bisikan-bisikan iblis tadi. Jadi iblis diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak Adam, namun Allah memberikan pengecualian, yakni hamba-hamba iblis menjawab siap. Artinya iblis akan menggoda karena diberi kesempatan oleh Allah, tapi iblis sendiri memberikan keterangan, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Iblis tidak akan bisa menggoda hamba-hamba Allah yang ikhlas. Maka kalau kita menjadi mukhlis, ia tidak akan bisa tergoda oleh iblis, ya. Kuncinya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya beriman, kemudian ikhlas dalam berbuat. Tidak ada kesombongan, tidak ada riya. Maka ketika kita ini menjadi orang yang kebetulan tidak mendapatkan harta yang banyak, jangan khawatir, ya. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat yang lebih selama kita mampu bertahan dari godaan iblis. Tapi kalau kita tidak mampu bertahan dari godaan iblis, ia menjadi pasukan iblis, ya. Nah, dalam tafsir Al-Muyassar ayat tadi, ayat yang ke-40 dari surah Al-Hijr ini dikatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa innaka mimman akharat halakuhum ila yaumil ladzi yamutu fihi kulal khalqi ba'dan nahfatil ula. Sesungguhnya kamu wahai iblis termasuk makhluk yang akan diakhirkan kematiannya yang sampai hari di mana manusia dimatikan, yakni iblis akan mati setelah peniupan sangkakala yang pertama. La ila yaumil ba's, tidak sampai peniupan sangkakala yang kedua. Jadi
Matinya adalah pada saat peniupan sangkakala. Yang pertama, semua orang ini mati, semua makhluk itu semuanya mati, hancur semuanya. Lalu yaumul ba'ats, ya, bukan sampai yang dimaksud hari kiamat itu hari dibangkitkannya dari kubur. Iblis mati pada hari kiamat, pada hari peniupan sangkakala yang pertama. Wa innama ujiba ila dzalika istidrajan lahu wa ihmalan wa fitnatan litsaqalain. Kenapa kok diperbolehkan, direspon, ditanggapi oleh Allah Subhanahu wa taala usulan iblis tadi? Apa usulnya? Yakni setelah disesatkan, dianggap sesat dan pasti masuk neraka, maka dia mengusulkan kepada Allah untuk dihidupkan sampai hari kiamat. Diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Sebagai istidraj. Istidraj bagi iblis dan sebagai fitnah, sebagai ujian lisaqalain, sebagai ujian bagi jin dan manusia, bagi jin dan manusia lisaqalain. Maka iblis berketurunan setan, ya. Setan tidak seperti iblis. Setan itu ada punya anak dan mati dalam bidang akidah, tapi terus menerus tumbuh kembang terus, lebih banyak daripada manusia. Kemudian jin itu seperti manusia, ada yang taat, ada yang maksiat, sehingga iblis dengan keturunannya yang berupa setan itu terus menerus menggoda. Yang digoda adalah as-saqalain, jin dan manusia. Yang taat, yang kuat godaan, ya masuk surga. Seperti manusia pun sama. Qala iblis, Rabbi bisababi ma aghwaytani wa adlaltani la uhsinanna liduriyati Adam ma'asika fil ardi. Maka iblis setelah disetujui permintaannya lalu mengatakan, saya benar-benar akan menghiasi maksiat-maksiat di muka bumi ini agar dipandang baik oleh anak Adam, ya. Hubud dunia misalnya, cinta dunia sehingga korupsi, sehingga menipu, sehingga membuat pabrik minuman keras misalnya, dan lain-lainnya itu adalah termasuk tipu daya iblis, sehingga orang lebih cinta kepada dunia daripada akhirat. Walau udillannahum ajma'in an tariqil huda, dan aku juga benar-benar akan menyesatkan keturunan Adam semuanya dari jalan petunjuk, dari petunjukmu. Jadi semuanya akan digoda, disesatkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai caranya, yakni caranya menghiasi maksiat itu sehingga dipandang baik oleh iblis, ya, oleh manusia. Illa yang tidak bisa saya sesatkan dari anak Adam itu adalah hamba-hambamu yang telah engkau beri petunjuk, illa ibadakal ladzina hadaitahum fa akhlasu laka lil ibadah wahdaka tuna sa'ira khalqika.
hamba-hambamu yang telah kau beri petunjuk, lalu dia ikhlas beribadah hanya untuk engkau, ya. Bukan untuk dunia, bukan untuk orang, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau yang dipikirkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kehidupan ini tujuannya untuk akhirat, maka orang akan jujur dalam perbuatannya, akan jujur dalam perkataannya, karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sam'a wal absara, ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, ya, wal afidah, dan pikiran hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Yang ketiga adalah baik buruk tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut. Perlu diketahui, baik buruk itu tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut. Beda kalau demokrasi. Demokrasi itu baik kalau banyak pengikutnya. Maka meskipun jelek, meskipun amburadul, meskipun penjahat, kalau sudah dipilih oleh rakyat, ya itu menjadi pemimpin. Lah setannya menggoda, ya. Setannya menggoda. Tadi la uzayyinanna lahum, ya. Ketika mau pemilu, mau pilkada, mau pileg, setannya menggoda, beroperasi, ya. Beroperasi dengan apa? Dengan amplop, ya. Maka meskipun jelek karena manusia memandang baik, disebabkan apa? Disebabkan godaan tadi. Godaannya apa? Amplop, bansos, dan lain sebagainya. Maka akhirnya ya tentunya menjadi pemimpin, ya. Karena tadi, dan itu terus berulang, ya. Terus berulang. Nanti pemilu yang akan datang, seandainya ada lagi, ya tetap saja seperti itu, karena setannya lebih top, ya. Lebih top. Sedangkan manusia orang gelem ngaji, setannya do ngaji terus, ngaji karo setan, karo iblis, ya. Kiai iblisnya itu akeh pol. Akhirnya apa namanya, ya terus, ya. Keburukan, kejahatan, dosa tetap dikatakan dosa meskipun mayoritas orang melakukannya di hadapan Allah, ya. Di hadapan Allah tetap dikatakan dosa. Sebaliknya kebaikan, kebenaran tetap dikatakan baik, tetap dikatakan benar meskipun mayoritas orang meninggalkannya, meskipun mayoritas orang menolaknya. Allah berfirman, wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang orang tersesat, yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam tafsirnya, di dalam tafsir At-Tabari dikatakan,
Wa in tuti' aksara man fil ardi, apabila kamu mentaati mayoritas manusia di muka bumi, ya mentaati siapa? Bani Adam. Karena ketika di muka bumi ini kanu hina idin kufaron dolalan, ya, kebanyakan adalah kafir, dolah, tersesat. Maka Allah menyatakan apabila kamu mentaati mereka, ya kenyataannya memang begitu. Dari penduduk dunia yang sekian miliar, yang Islam yang sedikit. Itu dari sisi Islamnya saja. Penduduk dunia, saya melihat pada sekian tahun yang lalu ada 8,7 miliar, yang Muslim hanya sekitar 2 miliar. Yang Muslim misalnya 2 miliar tadi, mungkin yang mengerjakan sholat nggak ada 1 miliar. Ini masih sholat. Yang menunaikan syariat lebih sedikit lagi, syariat secara umum. Itu secara dunia. Secara sederhana, kembali lagi ukuran di sekitar kita misalnya. Dari sekian banyak yang ada di sekitar kita, kelurahan atau RT atau RW, itu mungkin Muslim semua, Muslim semua. Gampangnya, umpamane orang ono sing ora Muslim paling siji loro. Tapi apakah semua Muslim itu sing lanang salat kabeh nang masjid? Ora juga. Apakah setiap tahun mengeluarkan zakat semua? Tidak juga. Barangkali lebih banyak yang tidak. Ini maka Allah wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka, ya, akan menyesatkan kamu kalau kamu mentaati mayoritas. Wah kayak wong kaya kiye, ya. Misalnya orang mengatakan dilarang untuk berbuat menyembah berhala misalnya, atau dilarang minta-minta sesuatu kepada selain Allah. Kepingin sugih nenggon dukun, neng kuburan, neng tempat-tempat yang dianggap keramat. Ketika dinasihati bisa saja dia mengatakan, fulan bin fulan kayak lebih alim daripada kamu. Ongkai baik selalu nenggon dukun sehingga sugih. Nah, maka kalau mentaati itu ya sesat. Maka surah Al-Maidah menjelaskan kita, qul hal yastawil khabith wat thayyib, katakanlah tidak sama antara yang baik dan yang buruk, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik kamu semuanya. Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita di pagi ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lihat, kalau tadi masih berupa teori, ya, teori dari Al-Quran, pertemuan yang akan datang kita bahas apa sih yang baik itu, kriteria baik itu apa, siapa yang baik itu. Insyaallah pada hari yang akan datang kalau ketemu lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.